walaupun lapar dan dahaga, itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jita ilaina bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jita ilaina bil ghufran. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ja'akum syahru Ramadan syahru barakah. Ketika Anda memasuki bulan Ramadan, berarti kita sedang berada di bulan yang penuh dengan berkah. Yang syakumullahu fi, di bulan ini Allah mendatangi kita. Fayunzilur rahmah, wa yuhitul khataya, wa yastajibud du'a. Banyak keistimewaan yang luar biasa. Nah, di pagi ini, Serambi Islami Ramadan hadir dengan kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari dengan tema ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar puasa lebih sempurna. Dan kita telah mengundang Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Lutfi Fatullah MA. Beliau adalah Direktur Pusat Kajian Hadis. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Dan kita tidak berdua saja Ustaz, karena kita mengundang beberapa majelis taklim dan teman-teman dari pesantren. Yang pertama saya akan perkenalkan adalah Majelis Taklim Hidayatun Nisa Kapuk Cengkareng Jakarta Barat, pimpinan Haja Fatimah. Assalamualaikum. Sehat Bu? Puasanya gimana? Lancar? Tadi sahurnya banyak? Alhamdulillah. Baik, yang kedua, Masya Allah, ini kita harapkan mereka menjadi syabun nasa'abi ibadatillah Ustaz. Anak-anak muda yang taat kepada Allah adalah adik-adik yang saya cintai dari Ponpes Syarajul Atfal Cisoka, Kabupaten Tangerang, pimpinan Bapak Agus Setiamtoro SE. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masya Allah. Dan kita juga selalu didampingi oleh An-Nabawi, personil yang ganteng-ganteng gitu ya. Baik Ustadz, kita berharap Ramadan selalu menjadikan kita seseorang yang memiliki dimensi akhir adalah orang yang bertakwa. Amin. Tapi tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan, betul. Karena kita ingin puasa kita mengikuti sifat puasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustadz, kami persilakan untuk membuka kajian dari Kitab Kuning Sahih Bukhari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita ya, Kitab Kuning Sahih Bukhari. Akan tapi kita agak balik nih. Balik kitabnya kitab saum. Kalau di Sahih Bukhari kitab saum, ya. Babnya bab fadlus saum. Babu fadlis saum. Namun sebelumnya saya biasa baca Fatihah. Iya, baca Fatihah. Kita baca Fatihah buat para ulama kita yang terdahulu, mulai dari Imam Bukhari, Imam Muslim, imam-imam ahli hadis yang lainnya, sampai Imam Nawawi Banten ya, sampai Kiai Hasyim Asy'ari. Kita doakan mudah-mudahan mereka ditinggikan lagi derajatnya. Nanti kita bisa duduk bareng beliau, bareng Rasulullah SAW, mendapat syafaat Rasulullah SAW. Bidzalkani ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Ustaz, kita baca dulu Ustaz ya. Nah, ajaran Rasulullah itu kayak gimana agar puasa kita lebih sempurna. Basic kita adalah Sahih Bukhari dan tagnya kayak apa. Bagi pemirsa yang pengen baca kitab silakan balik lagi ke Kitab Shaum. Hadisnya sekitar hadis 1760-an. 1760-an. Ya, di sini 61 ya. Ada kitab yang lain 50 berapa begitu ya. Beda nomornya. Baik, saya baca sanadnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bil isnadil mutasili ila Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qala hadatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnatun wala yarfuth wala yajhal wa inimruun qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil misk
yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamuli wa na'adzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ini teks hadisnya Ustaz. Hadisnya sahih atau tidak? Pasti sahih lah. Karena di sahih Bukhari. Nah Rasulullah bilang begini, asyamu junnah. Ini kita harus mengetahui bahwa siam itu adalah bentengnya. Junnah itu dengan jannah sama arti dasarnya itu. Jannah artinya kebun, kebun itu adalah yang menutup. Junnah di sini boleh artinya benteng, boleh artinya tabir, boleh artinya ya perisai. Perisai. Jadi puasa perisai. Perisai dari apaan? Perisai supaya kita nggak masuk neraka. Jadi menghalangi kita dari neraka. Dari neraka beneran, kalau di dunia kan belum ada neraka. Dari hal-hal yang mengantarkan kita ke neraka. Karena itu supaya sempurna, kata Rasulullah nih, fala yarfus. Jangan berkata kotor. Jangan berkata kotor. Contohnya apa kata kotor? Banyak tuh. Contohnya kata jorok, ngebully orang ya, menyakiti orang, ngatain orang. Itu fala yarfus. Wala yajhal. Jangan berbuat bodoh. Berbuat bodoh apaan? Melakukan hal-hal yang sia-sia. Kalau di sini dicontohin, wah ini mru'um qatalahu aw syatamu. Kalau ada yang ngajakin berantem, Ustaz, dengan cara mancing-mancing, ayo berantem, berani gak? Atau enggak dikatain syatamu artinya kan jelek loh. Atau yang jelek lagi kan ngatain bapaknya ya, ngatain bapaknya kan otomatis dibales tuh. Kalau ada yang ngatain, kalau ada yang ngajakin hal-hal yang negatif, bilang aja ini shaim. Ana lagi puasa. Saya sedang berpuasa. Ana lagi puasa. Nah, kalau orang lagi puasa enaknya apaan? Kan sebenarnya banyak gak enaknya, Ustaz. Nggak boleh makan ya. Kadang-kadang mulut kita bau karena nggak gosok gigi lah, atau nggak kena teh, nggak kena kopi gitu kan. Jadi iya kosong perutnya. Tapi kata Rasulullah di sini, walladzi nafsi biyadihi. Rasulullah bersumpah demi zat yang nyawaku ada di tangannya. La khulufu famis shaim, bau mulutnya orang yang puasa atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala min rihil misk. Dari baunya misek. Kenapa kok kayak gitu? Karena mereka yatruku ta'amahu, meninggalkan makannya, wasyarabahu, dan minumnya, wasyahwatahu, syahwat hawa nafsunya. Kenapa kita meninggalkan itu? Buat Allah. Karena Allah. Nah Allah bilang nih, ini potongannya hadis qudsi nih, asyamuli, puasa untukku, wa ana adzibihi, dan aku yang akan membalasnya. Konsepnya apa? Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 sama dengan 10. Nah, bahkan kalau misalnya kita mau terangin yang di sini nih, pahala puasa, asyamuli, puasa untukku. Untukku ini kan untuk Allah. Kalau saya kerja di negara yang maju banget gitu, sama di negara yang mundur banget atau yang belum maju, gedean mana, Zat? Yang di negara maju banget. Maju banget, karena mereka kaya ya. Kalau Allah kaya gak, Zat? Oh, lebih dari segalanya, maha kaya. Berarti gaji kita berapa? Masya Allah. Kan begitu cara memahaminya. Kalau kita digaji sama satu perusahaan yang besar, contoh yang saya suka simpel, Zat. Ada bola nih, Liverpool, Zat, sama Barcelona, itu gajinya gedean Barcelona, Zat. Iya, betul. Liverpool sama Manchester City, sekalipun Liverpool sekarang ini lebih tinggi, ini ya, klasmennya itu lebih tinggi, tapi gajinya lebih gede MU. Nah kalau ini kita kiasin dengan Allah, wah Allah lebih kaya daripada Barcelona, daripada MU, daripada negara manapun juga. Itu yang membuat kita merasa harus berlomba-lomba memperbaiki puasa. Betul. Nah, supaya kita digaji full, maka kita juga harus puasanya full. Tadi Ustaz Lutfi di situ ada etika aturan dari Rasulullah yang disebutkan adalah falayarfuth. Jadi jangan mengeluarkan kata-kata. Jadi kenapa kata-kata yang mesti diucapkan pertama kali oleh Rasulullah SAW? Tapi jangan dijawab dulu, Ustaz. Sebab nanti akan kita bahas setelah ini. Pemirsa TVRI jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Serambi Islami Ramadan.